Tanya, Silakan bos. saya sebagai tamu, saya nggak merasa bos, saya masyarakat Iya, biasa, silakan. brother-brotherku. Siap. Silakan Pak, minum dulu Pak akuannya Pak. Silakan, sambil santai gitu ya Pak. Baik. Iya, saya mau bertanya itu kan saya mendengar nasihat aja sih. Maksud dari brotherku semuanya ayat Sahih Bukhari 524 itu. Kenapa sesudah diangkat Nabi kok begitu dia abangku semua brotherku. Jadi kasih kejelasan. Silakan Kenapa dia, abang-abangku semua. Memotong jari begitu. Iya. Sementara kan sifat Nabi itu kan menolong atau ya menyampaikan perkataan-perkataannya Sang Pencipta dengan baik begitu, tidak mengajarkan atau melakukan seperti ya. Silakan abangku, brotherku. Maaf ya, saya mau cuma bertanya aja gitu ya. Rote. Oke. Silakan Gurunda. Sahih Bukhari 5254 ya. Baik. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Jadi terkait dengan apa yang Anda narasikan ya, dengan Bukhari, dengan perintah yang ada di dalam hadis yang Anda temukan. Kalau Anda menerjemahkan itu adalah sesuatu yang negatif, maka di dalam Al-Quran perintah Rasulullah juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal hasanah. Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ini kaidah penyampaian Islam. Nah, kenapa ada data seperti itu di ajaran Islam? Seperti yang Anda narasikan, itu dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah, di mana Allah memberikan kemudian tugas dan kewajiban kepada Rasulullah untuk menegakkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika ada hukum Tuhan yang ingin ditegakkan kepada manusia, maka hukum Tuhan itu memiliki kedudukan yang paling utama. Tidak ada hukum di luarnya. Hukum Tuhan itulah yang harus kemudian menjadi acuan. Sama seperti ketika Nabi Musa menerima perintah, menerima titah, menerima hukum, menerima perintah dari Tuhan, maka perintah-perintah itu harus disampaikan kepada kaumnya dengan tegas. Kalau diperintahkan membunuh, bunuh. Kalau diperintahkan bacok, kalau diperintahkan kemudian sabet. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dan akan datang lagi Nabi yang sama seperti itu, yang menegakkan kemudian hukum-hukum kepada bangsa-bangsa tanpa pandang bulu. Hukum yang dibawa adalah hukum yang seperti api, melalap habis, membakar habis semua hukum-hukum di luar daripada hukum Tuhan. Karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh letoi. Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh lebay. Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia harus tegas, dia harus lantang menyuarakan hukum itu. Sehingga siapapun yang menjadi halangan, rintangan di depannya harus dibakar sesuai dengan Ulangan 33 nomor 2. Dia akan membawa hukum di tangannya untuk hukum itu seperti tiang api yang menyala-nyala. Demikian. Baik, terima kasih kalau pendapat Anda. Tetapi saya bertanya tentang hadis atau kitab Anda, brotherku. Anda nggak fair gitu. Anda lari ke Alkitab begitu. Katanya kitab penyempurna begitu, brother. Kenapa kok lari ke Alkitab? Dan kedua, narasi Anda tadi, Sang Pencipta itu mengajarkan yang baik, bukan untuk membunuh. Berarti Tuhan Anda tuh mengajarkan untuk membunuh begitu. Oke. Tapi kan Tuhan Anda mengatakan Maha Pengasih, Penyayang begitu, brother. Silakan. Iya, baik. Ada berapa perintah bunuh di dalam kitab yang Anda genggam? Apakah itu bukan dari Tuhan? Bunuhlah. Bahkan sampai Tuhan Anda pun dibunuh dan Anda legalkan pembunuhan kepada Tuhan Anda itu sebagai konsep keselamatan. Apakah itu bukan dari Tuhan? Jadi ketika ada perintah di dalam Al-Quran atau hadits untuk menegakkan hukum, dan mereka yang membantah hukum itu
maka mata ganti mata, tangan ganti tangan, jiwa ganti jiwa. Itu adalah kaidah dari pencipta langit dan bumi. Sekarang coba Anda hitung, ada berapa banyak perintah bunuh di dalam kitab saudara? Apakah Anda tidak mengakui bahwa itu firman Tuhan? Kenapa demikian? Karena hukum Tuhan itu harus ditegakkan. Manusia itu cenderung lebih pilih setan daripada Tuhan. Contoh, ketika Tuhannya mengatakan, sunatlah dirimu. Kemudian ada setan mengatakan, jangan kau sunat dirimu. Kira-kira kuat mana pengaruhnya? Lebih kuat setan. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Adam dicipta oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimati. Adam menerima kemudian kalimat setelah dia bertaubat. Tobatnya diterima. Nah, sekarang Tuhan memberikan kebebasan, kehendak free will. Tetapi sebelumnya Tuhan memberi hukum dulu. Inilah hukumnya, inilah hukumnya. Siapa yang beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran itu datang sebagai penyempurna, maka Al-Quran ini harus sampai kepada akhir zaman. Tidak boleh hancur di tengah-tengah bangsa Arab saja. Maka supaya sampai ke akhir zaman, ke bangsa lain, maka aturan yang datang ini siapapun penghalangnya harus ditampar. Inilah makanya Al-Quran sampai detik ini tidak goyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dengan ketegasan. Kenapa disampaikan dengan ketegasan? Karena perintah. Hukum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hukum terakhir yang harus sampai kepada manusia terakhir hingga kiamat datang. Sedangkan hukumnya Nabi Musa sudah selesai. Hukumnya Yesus sudah final lebih awal. Maka hukum yang terakhir ini harus betul-betul dilaksanakan dan diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran ini Allah memberi cahaya, Allah memberi petunjuk, dan sungguh-sungguh kemudian Al-Quran ini akan membimbing manusia seluruhnya kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, siapapun yang menghalangi pengajaran Rasulullah Muhammad SAW kala itu, mereka harus dibakar dengan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah. Makanya Nabi Musa bunuh. Jangan kau biarkan seekor monyet pun hidup. Jangan kau biarkan seekor lalat pun hidup. Semua yang ada di kota itu yang diserahkan oleh Tuhanmu harus kau bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kok bisa kayak begitu? Apakah Tuhannya Nabi Musa tidak maha pengasih, tidak maha penyayang? Gitu bang. Oke, baik brother, terima kasih tanggapan Anda ya. Di situ saya tidak membantah itu ya, karena ajaran kitab Anda ternyata begitu, bukan seperti kitab kami. Walaupun Anda sedikit paham dengan kitab kami, tetapi finalnya Yesus mengajarkan kasih begitu, tidak mengajarkan untuk membunuhlah orang kafir-kafir itu. Kira-kira begitu brother. Thank you brother, diskusi ya brother. Pak, sebentar Pak, kita masuk ke dalam Bible aja Pak. Oke. Silakan. Ajaran kasih, silakan Bang Juma. Iya. Kasih diajarkan. Silakan Bang Juma. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca data di dalam kitab saudara tentang kasih, hanya ada 2 ayat. Ayat pembunuhan, pembantaian itu, penghukuman itu ada jutaan ribuan data. Itu pun hanya sebagai simbol aja, sebagai topeng. Coba Anda lihat sebelum abad ke-20, bagaimana orang-orang Kristen itu di dalam mengajarkan dan melaksanakan kemudian pengajaran Kristen ke bangsa lain. Bagaimana? Di Indonesia aja dulu. Bagaimana cara Kristen ini masuk, merasuki jiwa-jiwa pribumi? Dengan cara kasih? Gak ada bang. Kristen diajarkan di Nusantara ini dengan cara membuat jutaan anak menjadi yatim, wanita istri menjadi janda. Itulah Kristen. Jadi kalau dikatakan ajaran Kristen kasih, saya boleh mengatakan itu neneknya kiper. Itu nggak ada. Kasih itu hanya muncul belakangan. Itu teori.
Kristen itu adalah ajaran yang beringas. Bayangkan aja, untuk menetapkan Yesus itu menghapuskan dosa orang-orang Kristen harus dilakukan pembunuhan dulu. Tanpa pembunuhan Kristen tak punya Tuhan. Jadi semua aspek yang ada di dalam ajaran Kristen itu semua berasal dari darah. Darah, 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 dan darah. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya kalau sekarang orang Kristen mengatakan agamanya adalah ajaran kasih, mungkin maksudnya ajaran kasihan deh loh. Gak ada itu bang, Kristen ajaran kasih gak ada. Gak ada. Apa yang di Kristen ajaran kasih? Coba kasih saya satu contoh di Kristen ajaran kasih yang bisa kita buktiin hari ini itu apa? Baik, Apa, terima Pak? kasih. Kalau Ya, narasi satu Anda aja itu, atau ya, sepotong aja kalau ada. baik, narasi Anda itu sangat bagus. Biar Iya memang karena benar. Kalau Anda mengatakan begitu, contoh ajaran Contoh. kasih yang sudah tertera sampai saat ini, Anda sudah Iya. melihat. Contoh itu gereja atau Contoh. Kristen lagi ibadah dikeluarkan. Tidak membalas dengan menutup ibadah agama saudaranya. Itu contoh yang nyata ya. Justru mereka tuh mendoakan, ampunilah mereka. Contoh, Oh. saya punya teman di Iya. kota Medan, Iya. gereja mereka dibakar atau disuruh paksa keluar. Nah, ternyata mereka teman-teman saya itu bukan untuk melapor ke aparat atau membalas dengan membakar rumah ibadah saudaranya. Nah, itu bukti kasih. Dan kedua, membuktikan kasih kami ini contoh seperti perdebatan-perdebatan yang di media-media ini, kalau di dalam kekristenan saya lihat tidak ada sedikit pun lapar begitu. Tetapi itu kelihatan Ya, karena di cemeng. Islam tidak ada yang menghujat, Bang. Lah, kalau terkait Enggak, dengan karena kami penghujatan, umat Islam tidak menghujat. Dengar. Iya, Islam tidak menghujat Anda katakan kan. Kalau terkait dengan penghujatan Oh, iya, narasi pasti. Anda itu, Anda katakan Yesus tidak disalibkan, Iya. itu sudah penghujatan. Karena sudah nyata di luar Bible, di luar Kata Alkitab. siapa? Jangan dipotong dulu, brother, biar kita secara akademis. Saya tadi tidak ada memotong Anda. Di luar kitab-kitab, historisnya Jesus Christ sampai saat ini di Yerusalem sampai Bukit Golgatanya nyata. Boleh Anda berdiskusi langsung sama orang rabi-rabi yang ada di Israel sana, brotherku. Jadi begitu, brother. Anda tadi memintakan bukti kasih itu, brother. Saya tidak mau mengujar Tidak gitu, ada, tidak ada sedikit pun. Giliran saya, Bang. Tidak ada sedikit pun Silakan, ajaran silakan. kasih di situ, nggak ada. Nggak ada ajaran kasih, malah ajaran kebohongan yang saya lihat. Ajaran tipu-tipu, gereja dibakar, itu ajaran tipu-tipu itu nggak ada itu, Bang. Sekarang begini, kalau itu yang Anda jadikan takaran, Anda tahu Irak, negara mayoritas Islam, rata dengan tanah sampai hari ini. Tidak bisa kemudian pulih seperti dulu. Siapa yang meratakan dengan tanah dengan fitnah bahwa Irak itu memproduksi senjata pemusnah massal? Siapa itu? Apa nama agamanya, apa nama Tuhannya, apa nama rumah ibadahnya? Penganut apa dia? Ajaran Kasino Indro. Amerika, mayoritas kafir laknatullah, memfitnah Irak, memproduksi kemudian. Berapa masjid yang hancur oleh Amerika di sana, Bang? Berapa orang Islam, berapa juta orang Islam yang mati di sana oleh karena Kristen Amerika, Bang? Kalau hanya gereja yang Anda fitnahkan itu, yang adalah gereja yang tidak resmi, yang tadinya ruko, lama-lama jadi tempat ibadah. Gerejanya ada di barat, yang datang itu dari timur, dari utara, dari selatan, yang datang beribadah di situ di tengah-tengah orang Islam yang mengganggu orang banyak. Gerejanya gereja Batak, yang datang beribadah orang-orang bukan Batak. Gimana ceritanya tuh? Irak aja sebagai implementasi bukti. Irak berapa juta manusia di sana habis mati. Berapa anak menjadi yatim, berapa wanita menjadi janda, berapa laki menjadi duda disebabkan karena Kristen Amerika.
Itu yang Anda ajarkan kasih. Itu hanya gara-gara ada satu gereja, katanya gereja disuruh keluar karena ada izin-izinnya, mengganggu juga orang karena yang datang ibadah bukan warga setempat tapi warga yang jauh datang. Orang lagi sedang-sedangnya asik, tiba-tiba datang motor bukan lagi knalpot racing yang dibawa masuk di kampungnya orang hanya untuk numpang ibadah di situ. Itu yang Anda maksudkan ajaran kasih. Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingi Irak, orang Islam? Ada ikut membantu itu? Kalau itu yang Anda katakan kemudian ajaran kasih, nggak ada. Bagaimana dengan nenek Anda, kakek Anda yang sama-sama membantu Belanda dan Portugis menjajah Nusantara ini? Ketika majikannya kami usir, kakek kami usir, bagaimana dengan kakek Anda yang menjadikan Anda Kristen hari ini? Kami usir, kami aniaya. Tempat gereja majikan kakek Anda masih ada sampai sekarang. Kantor saya sebelah kanan, gereja penjajah itu 200 meter. Di belakang kantor saya itu 300 meter. Ada rubuh gitu? Enggak rubuh. Siapa yang kemudian dijajah? Orang Islam. Yang menjajah siapa? Orang Kristen, namanya Belanda. Coba, ada gitu setelah mereka berhasil kami usir, kakek kami usir, pengikutnya yang pribumi, kakek Anda, ada kami suruh ikut kamu sama anak majikanmu ke Belanda sana. Kami ratakan tempat ibadahnya, ada gitu bang? Gak ada bang. Jadi ajaran bisa kasih saya di Kristen tanggapin? itu palsu, itu topeng, itu gigi palsu Iya, itu iya. bang. Bisa saya tanggapin? Silakan. Iya, baik. Jadi Anda itu narasinya sudah lari dari 0,3 Itu meter fakta, gitu. Bang. Itu fakta. Iya, fakta. Oke. Oke, jadi begini brother ya. Begini brother ya. Terkait dengan narasi Anda, itu yang masa penjajahan Indonesia, bukan Venesia ya, Indonesia, itu perdagangan, bukan membawa agamawi. Anda itu jangan melebar dulu. Justru agama Anda itu mengislamisasikan di Perang Padri di Tanah Batak. Itu sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas itu sejarahnya sampai sekarang. Kalau Anda narasikan tadi tentang perdagangan Indonesia dengan ya narasi-narasi bodong begitu, brother. Kita sudah tahu sejarah sekolah atau apa gitu. Zaman penjajahan tidak ada namanya membawa narasi agama dari luar. No way, tidak ada. Justru Anda baca itu di historisnya Kerajaan Gajah Mada, biar tahu Anda. Jadi beda ya konteksnya. Jangan dibawa dengan penjajahan, narasi penjajahan, agama penjajahan. Kalau memang itu tanggapan Anda silakan, boleh-boleh saja gitu. Tetapi kita perplay aja gitu. Justru yang nyata itu di Perang Padri di Sumatera Utara North itu sudah jelas. Jadi itu tadi brother, kita jangan melebar begitu. Silakan brother. Gurunda, dikit ya. Silakan. Ya, jadi Silakan. gini, soal Iya, Padri, korek. soal Padri yang mesti Oke. lo diketahui itu, Padri itu Iya, Batak tuh silakan. dulunya Muslim. Batak itu dulunya Allahu Muslim, Akbar, Islam Batak itu Masya dulu tuh. Allah. Lalu Baik. kemudian datanglah zending. Tunggu dong, jangan dibantah dulu, Baik. kan nanti ada waktunya. Nah, datanglah zending menawarkan babi dan juga beras gitu kan. Tergerus. Wah, enak juga ya beras ya. Wah, enak juga babi. Wah, kita diperlakukan beda nih oleh para zending nih, ya gitu. Akhirnya diperangilah orang-orang yang melakukan apa? Pemurtadan ini. Karena Islam itu ya itulah. Orang kalau misalnya ada murtad lalu memerangi orang Islam, ya diperangi balik gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, bukannya Yesus sendiri yang minta pertentangan. Coba dibaca Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu. Bukan damai melainkan pertentangan. Kita kasih pertentangan, kenapa kalian nangis? Kenapa kalian nangis? Tuhan kalian yang minta pertentangan. Kami kasih paham kok nangis gitu. Itu pertama, itu kedua. Yang ketiga sekarang, ketika misalnya gereja kalian hoaks dibakar atau misalnya IMB-nya belum ada terus nggak boleh bergereja gitu, itu bukan kasih bre, itu mental victim, mengeluh dan mengeluh. Kasih kalian itu kasih mengeluh, tau nggak? Lu kalau misalnya nggak bisa bikin gereja di sana, lu bikin di Timor Leste lu bikin gitu, ya. Lu perkampungan Jawa datang mukanya Batak semua, perkampungan Baik, Korea. Sunda Baik. yang datang mukanya Manado semua. Gimana orang nggak Baik, susah? Korea.
Ya, Biar saya itulah tanggapin, kebenarannya Kores. ada. Ya, Thank Ah, you. oke, tunggu. Gurunda belum, Gurunda belum. Izin, Gurunda dulu, Gurunda belum. Gurunda dulu. Gurunda Biar monitor saya Gurunda. tanggapin si Kores. Nanti Tunggu, sekalian Bolang. sama Gurunda, Bolang, Nggak, tunggu dulu. Jangan. Diam dulu. Gurunda monitor Gurunda. Jadi kalau Anda mengatakan Belanda itu tidak mengajarkan Kristen, itu berarti Anda perlu periksa IQ Anda dulu. Belanda itu datang bersama dengan misionaris, mengajarkan penjajahan. Jadi mereka yang dijajah, lapar dan seterusnya diajarin untuk dibaptis. Itulah kalian. Apa dasar pijakannya kemudian? Bulan 20 yang diingat oleh orang Belanda. Nomor 10, apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua penduduk yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi untukmu dan menjadi budak bagimu. Ini Belanda praktekkan tidak ini dalil Bible? Dipraktekkan, Bung. Jadi kamu, saudara saya ini, si Bolang, ya, kalau Anda ingin belajar tentang sejarah kekristenan, ini tidak bisa terlepas dari Bible itu sendiri. Memang ada perintah di dalam untuk memperbudak orang-orang yang sudah dikuasai wilayahnya. Di situ sangat jelas. Apabila kota itu menerima tawaran, maka kenapa Indonesia itu pernah menjadi Hindia Belanda? Karena sudah diterima. Setelah diterima tawaran kerjasama, maka Belanda yang licik, yang Tuhannya Yesus ini tuh rumah ibadahnya gereja, memperbudak pribumi untuk bekerja rodi. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Itu jelas diperhatikan oleh Belanda. Makanya kakek saudara si Bolang atau neneknya kakek si Bolang menjadi pengikut agama penjajah, begitu. Oke, Makanya boleh Anda saya menjadi tanggapin? Kristen sekarang. Boleh saya tanggapin? Silakan. Tunggu. Iya. Tunggu Gurunda, izin Gurunda. Tadi si Bolang ini memelintir ayat Gurunda karena di Sahih Bukhari yang dia maksud ini Gurunda itu adalah mengenai sekelompok orang yang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah. Ya kan? Ini dipelintir sama dia Gurunda karena di Sahih Bukhari 5254 ini diceritakan di paling bawah tertulis bahwasanya kejadian tersebut tuh terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud. Jadi belum turun tentang ayat tentang hukuman itu Gurunda, dipelintir sama dia. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Kalau narasi Anda begitu, Ardiansa, Anda salah menanggapin. Oke, sebelum saya menanggapin kamu, saya menanggapin si Kores dulu. Ya, tadi Kores mantap sekali itu. Jawaban kamu tuh jawaban bodong, jawaban terbodoh. Batak dulu, orang Batak itu tidak ada agama. Agama Batak itu tidak ada agama. Parmalin, Kores. Ya ampun. Kau baca dulu, Kores. Kau baca, jangan asal menyelobong atau menarasi yang tidak-tidak. Batak itu parmalin. Agama kepercayaan. Pelajari nanti, Kores. Buka itu di Google Chrome atau di Google apapun terserah. Dan menanggapin Brother Juma terkait dengan itu tadi. Pak, Kalau tanggapi pendapat Anda tadi yang begitu, Lukas, Pak Bolang, tanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pertentangan. Tanggapi pernyataan itu, Pak. Yang mengatakan itu kan si Kores. Jadi menanggapin apa saya? Silakan Mahadewa. Di Biar saya Bible, tanggapin. tadi Bang Kores mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi aku datang membawa pertentangan. Itu pernyataan dari Yesus. Tanggapi ayat itu, Pak. Tanggapi. Aku datang bukan membawa perdamaian, melainkan pertentangan. Yesus datang ke dunia bukan untuk perdamaian, bukan untuk pertentangan. Melainkan Yesus datang ke dunia, sebentar Mahadewa. Yesus datang ke dunia itu sebentar. Itulah langsung kalian memotong, tidak secara akademis berdiskusi begini. Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa.
Pertentangan. Pertentangan yang saya tanya. Anda tidak mengimanin Alkitab, kenapa Anda mengatakan bertentangan? Lucu kan? Ajaran Anda atau ajaran kami? Kok kamu tuh? Loh, berarti senggol.com ini orang. Ikan.com Iya, kalau begitu Bapak kita ya. kan narasinya kita secara akademik. Tadi Jangan Bang Kores membawa ayat kan tadi. Kores satu-satu dong. bawa ayat Satu-satu kan dong. tadi. Satu-satu dong. Ya, ditampilkan ayatnya dulu Bang Kores biar dia bisa baca. Dia punya mata kan? Dia Ih, punya mata. Mudah-mudahan dia bisa baca. belum selesai. Udahlah. Udahlah, brother. Kalau Biarin begini, dia habisin dulu aja, Bang Dew. Oh iya. Mahadewa, si Kores itu tahu macam mana saya itu berdiskusi dari zaman ke zaman. Jadi jangan dipotong-potong Mahadewa, oke? Brother, kalau begini diskusinya saya lebih bagus mundur biar dibilang Ya kalah. nggak apa-apa, mundur aja nggak apa-apa. Daripada Tadi kan terjadi Bapak menanggapi penghujatan, Kores, daripada terjadi penghujatan, saya tidak suka itu brotherku, oke? Ya nggak apa-apa, tidak suka nggak apa-apa, Nggak keluar apa-apa. aja. Kami Oke, nggak Kores. butuh Bapak. Kami nggak butuh Bapak kok. Sabar Bang Dewa, sabar. Sabar. Enggak, mohon maaf ya. Tadinya Dewa pikir dia mau menanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian, tetapi pertentangan. Dewa pikir mau menanggapi itu, Bang Juma. Nggak taunya menanggapi yang lain. Ya kan? Yo, Bang Dew, itu udah kunci mati itu dalil itu gitu kan. Tuhannya sendiri yang minta pertentangan. Kita sambut mengeluh umatnya. Kan gitu. Tadi yang lucu dia mengatakan bangun gereja kami tidak boleh, bangun gereja kami tidak boleh. Gereja yang ada aja dijual sama mereka. Ngapain harus bangun gereja? Ya kan? Mendingan beli lagi gereja yang dijual itu. Ngapain mesti bangun gereja segala? Ajaran kasih. Baca dua Raja-Raja 6:29 no. Ajaran kasih. Ajaran memasak anak itu luar biasa, memakan anak itu. Baca. Ya, silakan si Bolang baca dua Raja-Raja 6:29. Anak lu harus dibaca, harus dimakan itu, dimasak. Lanjut Bang Juma, mohon maaf. Enggak loh Bang, dia Jaran kasih. Siapa lagi yang mau kau tipu dengan jaranmu itu? Jaran kasih. kasih. Apa enggak Bang, apa kita mau menghitung Bang antara kata-kata kasih di dalam Al-Qur'an sama kata-kata kasih di dalam kekristenan? Mau dihitung enggak? Udah berapa kali ya Dewa sampaikan ya? Nama surahnya kita, nama Ar-Rahman. surahnya aja Ar-Rahman. Kalau kita mau menghitung ya, ada berapa kata-kata kasih di dalam kekristenan? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Di Islam berantakan itu kata-kata kasih. Ada berapa kata-kata pedang di dalam kekristenan? 395 kali disebutkan. Pedang buat apa itu? Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? No, tidak ada sama sekali. Pedangnya Islam adalah intelektual. Pedangnya Islam adalah kecerdasan pada saat kita berpikir. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata perang di dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan. Itu pun dalam konteks peperangan. Mau berbalik di ajaran kasih. Kasih apa? Benar kata Bang Juma. Dono kasih no indro. Nah, mantap Bang. Ada lagi istilah baru. Apaan kasino dono indro? Oh, kasino. Dono kasih no indro. Kasih apa pula? Kasih katanya. Coba tunjukkan satu ajaran kasih. Di Medan ada gereja yang apa? Yang ditutup, diusir katanya. Terus kami tidak membalas. Hehe, tidak membalas karena cuma 2 orang. Coba kalian mayoritas. Allahu Akbar. Cuma 2 orang, gimana mau membalas 2 orang? Coba kalian mayoritas. Anak-anak kami tidak berani lagi ke masjid kalau kalian mayoritas. Aduh, parah. Jalan kasih. Baik, kita akan menaikkan lagi on ya, kalau izinkan ya Gurunda.
Siap. Ini ada tamu, kita naikkan. Ini ada ini. Ini ada yang ngasih koin namanya Bahi. Itu nama orang tua namanya. Itu bangkit kembali. Bangkit kembali di datang kemudian. Ya, ini ada Eti Shop, Eti. Silakan Eti Shop, pernah tahu Bu, Pak, Kristen tahu Islam Pak? Kemana dia? Turun. Oke, di sini ada penginjil jalanan Gurunda. Barang siapa? Ada penginjil jalanan. Selamat pagi penginjil jalanan. Itu nama Facebook aku tuh. Ya, selamat pagi penginjil jalanan. Selamat sore. Loh, kok sore sih? Di sini pagi. Oh, iya nggak apa-apa lah. Oke, dari Kristen ya? Iya, dari Kristen, Bang. Iya, oke. Silakan berdiskusi dengan guru-guru kami, Bapak. Waduh, Mau saya ditanya? nggak tahu berdiskusi. Mau ditanya atau mau bertanya? Saya nggak tahu berdiskusi, Bang. Ini gimana nih, Gurunda? Menginjili tahu kan? Ini kan Komal diskusi, kenapa kamu naik? Kalau tahu mau tidur ya jangan naik Komal. Udah injilin kita aja Bang. Injilin kita Bang. Ya gimana? Injilin kita aja. Kami Waduh, gimana Iya. ya? Ya injilin. Kayak suaranya familiar ya. Siapa nih? Iya. Bisa dengar suaranya. Silakan Bang. Atau kita teruskan lagi tadi ajaran kasih yang Jadi sampaikan mau ngapain? Iya. Kita tanya atau dulu ya. gimana? Siap. Gimana Pak? Ajaran kasih maksudnya. Ya gimana? Ini Kristen apa Islam sih? Ajaran kasih kok gak paham sih? Iya, mengasihi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut guru-guru sekalian. Monitor. Enggak, kita bingung temanya loh, Bang Ardiansah. Gini aja, Pak Penginjil Jalanan, apa yang dikuasai, tema apa yang dikuasai? Tadi aja, Bang. Bang, siapa itu tadi tanya? Bang Dewa. Iya, Alvaro ini namanya, Bang Alvaro ya. Silakan Bang Alvaro. Yang tadi aja. Ajaran iya kasih. silakan. Iya silakan. Silakan. Kita kasih ayat dulu kali ya. Coba perkataan Yesus tuh bahwa bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah lihat. Kira itu ada ajaran kasihnya di situ. Silakan. Dilanjutkan saudaraku yang lain. Oke, Gurunda. baik. Ada suaranya Gurunda. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda sinyalnya kayaknya lagi down. Gurunda monitor. Sinyalnya merah itu dia. Sinyalnya merah. Cek. Lanjut. Cek. Ya, naik ke pohon dulu, Bang Masuk, Dimas. masuk, Cek. Naik ke pohon. masuk. Gurunda. Gurunda. Iya. Oke. Monitor Gurunda. Ya. Lanjut Siap. Gurunda. Nggak kedengaran suara saya ya? Sudah bagus. Iya. Oke. Dalam kitab saudara Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kasih atau apa ini, Bang? Siapa? Beliau pendeta Gurunda. Izin sebentar ya. Saya besarkan sebentar ya Gurunda. Jangan dibesarkan. Saya Ya, enggak beliau adalah diskusi. seorang pendeta Gurunda. Di sini Bagus. ada Kalau ada pendeta kota bagus. amalnya. Cocok Ada lah kota berarti. amalnya Gurunda. Kuatkan pegangannya, kita diskusi dengan baik. Enggak. Saya hanya Gimana?
Mantap ini kalau pendeta. Ayo Pak Pendeta. Bisa, Nah ini ayo. Gurunda, ada perpuluhan sebelah kiri, persembahan sebelah kanan. Iya, iya, iya. Ya ini ya, penginjil jalanan. Ya, ini berarti videonya Pak pasien Pendeta. saya juga ini berarti. Ayo Siap, Bang, kita Gurunda. membahas tentang ajaran kasih. Lanjut. Pendeta Oke, muda ya, baik. mantap. Kita mulai dari Lukas 14:26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, kemudian anak-anaknya, termasuk istrinya, saudara laki-laki dan perempuan, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kasih nih Bang. Wow. Di situ ada kata mesio. Mesio itu adalah benci. Jadi Yesus mengatakan kalau ada yang ingin datang menjadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, saudara-saudara, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kebencian. Apakah kebencian yang dimaksud di sini adalah ajaran kasih? Saya belum belajar itu Bang Zuma. Ya. Langsung ciut nyalinya Gurunda. Ya, karena ini adalah narasi yang Yesus bangun kemudian membenci. Yang dibenci bukan tetangga, yang dibenci ayah kandung, ibu kandung, istri sendiri, anak kandung sendiri, saudara kandung sendiri, bahkan nyawa sendiri. Dia tidak bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak membenci. Dalam bahasa Yunani disebut miseo. Miseo itu artinya keadaan tidak suka atau membenci atau jengkel, kesal. Itu gimana? Katanya ajaran kasih. Gimana itu Bang? Silakan. Mungkin harus tahu dengan konteksnya dan punya. Mungkin harus dipahami secara kontekstual seperti itu. Ya, coba aja. Anda narasikan gimana ceritanya secara kontekstual ini gimana ceritanya? Jelas membenci tidak suka, kan? Membenci. Dalam pengertian saya artinya memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Memprioritaskan Seperti itu. Tapi kenapa harus membenci? Gimana? Kenapa harus membenci? Tidak di dalam kalimat di situ. Ini jelas nih. Tio ini kalau dia tidak benci, maka dia tidak bisa menjadi pengikut. Also bisa jadi murid. Ini cara untuk menjadi pengikut Yesus. Selalu itu harus membenci ayah, ibu, anak. Ini gimana? Kok ajaran kasih kok kayak gitu? Iya, maksud saya memuridkan Tuhan karena Kristen pun walaupun dia ngaku Kristen tapi tidak hidup dalam kehidupan yang baru seperti itu Bang Zuma. Dia belum sebut Kristen yang walaupun KTP-nya Kristen. Karena kalau esensi berbicara tentang kekristenan, ya saya jelaskan dulu ya Bang Zuma. Esensi berbicara tentang kekristenan, yang pertama dia hidup dalam kehidupan yang baru seperti itu Bang Zuma. Iya, jadi gini, dalilnya kan kita sedang membahas tentang kasih. Kasih itu kan bertentangan, bertolak belakang dengan kebencian. Sedangkan di sini Yesus mengatakan benci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, kenapa tidak dibalik aja? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak menyayangi ayahnya, ibunya, istrinya, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Itu kan lebih kasih. Ini kok benci? Di kontradiksi gitu loh. Gimana ini? Bang Zuma, Bahkan ketika ada seorang murid minta izin untuk ya, silakan. Lanjut dulu Bang Zuma. Gimana? Ya mungkin saya perlu belajar lagi Bang Zuma, begitu. Untuk memahami secara kontekstual. Seperti itu. Enggak kedengaran suaranya. Mas sinyalnya merah. Sinyalnya merah. Kalau enggak begini Pak Penginjil Jalanan, apa kita mau bahas mengenai soal perpuluhan atau apa? Yang tahu aja mengenai soal apa? Enggak, saya enggak bahas tentang itu.
Oh, baik. Kalau nggak bahas tentang itu, karena mengenai soal ayat ini, Anda seorang pendeta, tetapi Anda sendiri tidak pernah menerangkan mengenai soal Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Artinya, ketika Pak Pendeta ingin menjadi yang namanya seorang murid Yesus, Pak Pendeta itu harus membenci yang namanya bapak, ibu, anak, bahkan nyawa sendiri. Harus dibenci itu. Kalau Pak Pendeta tidak bisa membenci ibu, bapak, saudara, bahkan nyawanya sendiri, Pak Pendeta tidak akan pernah bisa menjadi muridnya Yesus. Itu, Pak. Ya. Iya. Walaupun Bapak memprioritaskan yang namanya Tuhan, tetapi tetap yang namanya orang tua tidak bisa yang namanya kita benci. Oh, pengajar saya nyari Tuhan daripada saya harus tahu seperti ini. Misalkan kalau menurut Mahadewa seperti Ya, itu. memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Iya. Nah, Silakan. terus Bapak buka lagi, Bu. Saya tidak, Baik, Bapak sekarang buka lagi, Pak. 2 Raja-Raja 6:29. Tolong dibacakan. saya tidak memaksakan kepercayaan Mahadewa. Silakan. Iya. Sekarang tolong dibuka 2 Raja-Raja 6:29, Pak. Silakan dibacakan untuk kami, Pak. Saya pakai handphone satu aja, Pak. Bang Ardi, teruskanlah. Nggak jelas nih pendetanya. Pak, Taunya perpuluhan doang. videonya kan luar biasa suaranya kan ya. Keras banget, Makanya semangat. saya baru belajar juga tentang diskusi, Bang Ardiansa, begitu. Baru belajar juga tentang diskusi. Ya sudah, kalau gitu injilin aja kita, Pak. Diinjilin aja kita. Gimana Gurunda? Siap? Naik, tujuannya naik apa sih? Biar kita diinjilin aja Gurunda. Siapa tahu Iya, saya betul. bisa mengenal Islam lebih dalam lagi begitu. Oh, lama-lama. Waduh. Seperti itu. Lanjutlah Gurunda. Saya capek. Lagu lama kaset baru ini. Naikin yang lain. Ya, silakan dilanjut. Dinda Ngapain? Kores. Ngapain Bang Juma? Dilanjut. Saya bisa bertanya enggak kepada Bang Suma? Nah, ini poinnya Bang Dewa. Ini poinnya. Poinnya adalah bertanya Bang Dewa itu. Silakan. 86. Bisa enggak? Sama Bang Suma. Bang Suma aja sih. Iya. Saja mau tanya aja malu-malu. Kalau Bang Kores pasti tahu. Wih, menghina Bang Zuma kamu. Iya. Hah? Bisa enggak? Harusnya yang ditanya itu Anda, Bung, karena Anda akunnya penginjil jalanan, bukan penipu jalanan kan? Penipu jemaat suruh nyembah manusia pungut biaya gitu, bukan kan? Anda yang harus ditanya. Anda penginjil. Iya, sekarang Anda saya sebagai pertanyaan penginjil begini, Bang. mengajak orang-orang lain menyembah Yesus itu perintah dari mana? Bisa enggak saya bertanya? Ya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Anda Enggak, mengajak bukan jemaat-jemaat saya bayar bisa enggak uang bertanya? ke Anda tiap bulan itu dengan mengajak mereka menyembah manusia Yesus itu Anda dapat ilmu dari mana? Saya bisa enggak bertanya, Bang? Nah, itu berarti Anda cuma menipu jemaat karena Anda ada dalilnya. Dia bisanya bertanya Gurunda. Dia ditanya gitu. Saya pakai akun asli. Temennya Kores ini. Percuma dia jadi pastor kalau nggak ada ilmunya. Harusnya kau paham agamamu gitu loh. Ini temennya Keyakinanmu. Aki Kores, Paham. Bunda. Dulu satu teman ya sama Aki Kores ya, Bang. Gimana? Sekelas pastor begini. Ya Allah. Siap, Bunda, siap. Ya udah, Ya, harus silakan. Takut Gimana nih Bunda? dipermalukan. Setahu saya pernah aku permalukan, takut dipermalukan untuk yang kedua kalinya. Kira-kira sih. Dipermalukan di mana? Bang Suma? Iya. Pernah sekali waktu kita berdialog dan Anda tidak bisa apa-apa. Saya lucuti dengan Bible, takut jemaahnya berkurang. Tapi bisa enggak saya bertanya? Tapi yang jawab Bang Suma ya. Ya, aku lah. Silakan. Silakan. Bang Suma, saya Bang Suma. Apa Bang Suma bisa bernarasi Sebelum tentang... bertanya, pendeta mau cerita sedikit. Oke, siap. Saya dengar, siap. Para pendeta mengajarkan kepada jemaatnya. Pendeta mengajarkan kepada jemaatnya. Pendeta mengatakan kepada jemaatnya, ketahuilah bahwa jalan menuju surga itu amat sempit
amatlah jelek jalannya. Nah, salah satu jemaatnya bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, bulan kami berpuluhan, kenapa yang diperbaiki sampai sekarang? Apa nggak diperlebar? Ternyata mereka tipu dengan puluhan. Silakan lanjut. Oke. Silakan. Oke, Bang Suma. Saya hanya mau tanya tentang sejarah penulisan Quran gitu. Lanjut Gurunda. Tapi Bang Suma ya, jangan Bang Ardiansa. Saya Ketinggian Bang, ilmumu, iya. kepalamu tidak ada ilmu untuk Oke, menelaah penjelasan saya. Oke. Saya izinkan saya bertanya. Tidak. Ilmumu ketinggi apa? Pertanyaanmu ketinggian Oke, gitu. siap. Saya minta maaf kalau ketinggian. Enggak. Memang itu fakta. Di data di dalam dirimu tidak ada alat untuk menerima penjelasan tentang Al-Qur'an, tidak ada. Oke, Jadi tapi- mending kau tanya tentang Yesus ke saya, Enggak. tentang Yesus, Izinkan tentang saya Bible, bertanya tentang Kristen. Quran dulu kepada Jangan tanya Bang Suma. kitab yang ketinggian. Iya. Oke. Ketinggian Anda bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu terlalu kitab tinggi suci. untuk mau bertanya Mending tentang Anda bertanya kitab tentang Al-Quran. buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan saja. Iya, daripada dihafal begitu. Kamu tanya tentang kekristenan ke saya baru cocok dengan Nah, sekarang ilmu. saya mau tanya tentang Kalau kau bertanya tentang, Al-Quran ketinggian. sejarah penulisan Quran saja kepada Bang Sumba. Seperti itu. Enggak ada Itu penggunaan, ketinggian. tidak ada framing sama sekali, enggak ada. Itu ketinggian. Itu ketinggian. Mengujat gue ya. Ketinggian. Saya pakai akun asli, Bang. Ketinggian kalau Anda itu, iya, maksud saya ketinggian kalau hanya seorang penginjil jalanan kayak jalan kote seperti Anda itu ketinggian bahasa Al-Quran. Yang walaupun Bahas Bible aja, bahas Bible. Muslim yang percaya Yesus yang saya injili. Minta maaf ya. Kita punya tugas masing-masing. Oh enggak, itu berarti penipuan lagi seperti Yusuf Manuk Bulu berarti. Terserah. Itu artinya Cuma karena- coba kamu injilin saya, coba kau injilin saya. Nah, makanya Ada saya nggak mau bisa injilin kamu loloskan narasimu di saya kalau ada? Ada Bisa. nggak? Bisa enggak? Ada nggak narasi dari penginjilan saudara yang bisa Anda loloskan ke saya? Coba. Oke, sejarah penulisan Quran. Saya mau bahas tentang itu dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Baru abang. Coba. Apa Bisa tuh kira-kira? Oke. Kan yang saya baca di buku sejarah penulisan Quran. Berantakan lah kau. Ketinggian. Mending kamu bahas sejarah penulisan surah-surah Paulus. Ketinggian. Mending kamu bahas tentang sejarah pengumpulan kitab clipping. Itu kitabmu, kitab clippingmu. Mending kau bahas itu. Al-Quran itu ketinggian bagimu. Itu kamu laksana anak TK yang sedang mengurai buku kedokteran. Tidak cocok. Otakmu nggak mampu untuk menampung itu. Mending kita bahas kitab Lukas ini awal mulanya dari mana gitu loh. Mantap. Atau kitab Filipi atau kitab Roma gitu. Jangan Al-Quran, bacanya aja kamu nggak bisa. Bisa Al-Quran. Bahasanya kitab Roma. Nah, kitab Roma itu asal mula kitab Roma itu sejarahnya seperti apa? Ayo. Coba jelaskan. Saya belum Nah, coba. Kitab Roma itu pertama kali masuk menjadi bagian dari clipping kitabmu itu. Itu gimana sejarahnya? Silakan. saya belum bertanya dari tadi Bang Suma yang bertanya. Ya Allah. Enggak. Sebagai penginjil jalanan, coba kamu jelaskan ke saya tentang kitab Roma ini apa ini? Kitab Roma ini apa? Surah kabar kah? Majalah boboka. Kalau firman Tuhan kan tidak mungkin, sabda Yesus juga tidak mungkin. Nah, ini perkataan Paulus ini apa? Sejarahnya apa kok bisa muncul buku kayak itu Roma itu? Saya dulu Itu bertanya apa itu bisa. Roma itu? Dari tadi Bang Suma Dibilang buku Prambon juga bukan, resep kue juga bukan. Itu buku Roma itu apa? Coba. bisa enggak saya bertanya? Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, saya turun aja apa.
Wah, nggak ada malunya Halo. pendeta. Pastor. Malu lah kau sama jemaatmu, Pastor. Masa Halo. kabur? Iya, bisa enggak? Masa kabur? Eh, mana? Eh, Jangan-jangan dia abal-abal ini pastor palsu. Siap, siap Bunda, siap. apa sih ini orang? Siap Anda diskusi kan dong. penginjil, injilin saya. Anda Saya kan bisa penginjil, bertarung. Saya kan bisa injilin saya. Injilin Bisa nggak? saya. Bang Suma, di room Anda saya kan tuh. mengaku sudah Bang- banyak yang Bang Suma murtad sendiri dari bisa nggak? Anda. Di room saya. Saya bisa Coba buka room. injilin saya. Iya, bisa nggak? Kita Injilin dua arah. saya terakhir. Buku Roma itu apa? Firman Tuhan kah? Iya, bisa enggak? Kau nggak usah guru kami. Kalau firman kan nggak mungkin. Kau nggak Teis ngajak juga guru nggak kami, Wu. mungkin. Nah sekarang buku Roma itu apa? Iya kan Burda Bang Ardian. Loh, kau nggak usah guru kami. Kalau kau mau, kalau kau nantang anak buahnya Penginjil, sini. penginjil. Penginjil. Ayo. Kamu ganti akunmu penipu, jangan penginjil. Kalau kamu nggak bisa jawab, Iya, siap. penipu jalanan. Suruh api ke Manado, suruh api ke Manado. Bilang aja penipu Suruh jalanan, jangan penginjil Ganti. jalanan. Suruh Ditanya api saja itu ke buku Manado, Roma ganti. itu apa? Nggak Buku apa-apa. Roma itu Suruh firman api Tuhan ke tidak Manado, mungkin ganti. bukan. Sini, surga ke Tidak Manado, mungkin, nggak apa-apa. ya kan? Ah, Aduh, Eh, ketawa tuh. kamu sudah ada berhadapan Sendiri. dengan saya di Ini sini saya udah. kasih HP. Kita sudah bertemu di sini. Panas Saya panas dia. Saya Panas kasih dia. handphone saya dan suruh ganti ditanya, aja sendiri. ditanya baik-baik. Begitu. Ditanya baik-baik. Abang kan suruh Roma ganti. itu bukan firman Tuhan, itu sudah pasti. Sabda Makanya Yesus saya sudah mau pasti tanya bukan. Nah tentang sekarang kejadian apa kisah isi Quran. kitab buku Roma itu apa? Isinya itu apa? Seperti Firman itu. Tuhan Kalau cuma bukan, dihafal nasi Sabda dan- Yesus saya mau bukan. bertanya di situ. Jadi isinya buku Roma itu apa? Kue? Oh seperti itu. Oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa buku Roma itu isinya kue. Bagus. Aduh, parah ini penipu jalanan. Udah bahas aja dulu, Bang Suma, biar saya murtadkan Anda. Buku Roma itu adalah titik-titik. Nah, buku Roma itu apa? Buku Roma itu apa? Firman Tuhan enggak mungkin, sabda Yesus juga enggak mungkin. Lalu apa buku Roma itu? Karangan Paulus. Karangan Paulus kah? Beneran kan seperti itu? Coba kita lihat ini penipu jalanan. Buku Roma itu apa isinya di dalam? Bagian api ganti akun saya. Saya ada di Manado. Suruh. Kamu sudah ada di hadapan saya. Nggak apa-apa. Coba Suruh kau jawab aja saya. ganti dan Isi kalau dari buku jalanan saya Roma ada apa? itu apa? Firman Tuhankah? Firman Tuhankah dia? Atau dia itu sabda Yesus? Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin, dua ini nggak mungkin. Nah sekarang apa kalau bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus? Lalu isi buku Roma itu apa? Isinya apa? Isinya? Suruh penipu aja, jalanan. suruh aja ganti. Isi dari buku Roma itu Nggak apa? apa-apa. Suruh aja ganti. Ya udah, turunkan baru ini naik penipu di room, jemaat siap. ini turunkan. Siap, Gurunda. Turunkan penipu Siap, jemaat. Siap, Kau Gurunda. ke gereja aja kau cebok air 1 sendok. Namanya penginjil, ditanya Injil nggak bisa. Malu ditanya tentang ininya ya Allah. Itu menghina sudah. Saya nggak terlalu respect sama orang yang menghina gitu, Gurunda. Ya, kita sambut dulu. Di sini ada Malu ditanya tentang ininya ya. ZIE 89. ZIE. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Islam ya? Islam. Iya, mau nanya sama Gurunda bisa bentar. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak. Gurunda. Silakan. Silakan. Iya. Ya, Gurunda, saya kan kemarin ngeliat tuh ada orang Kristen itu akunnya VCD Kenapa turun?
Halnya kayaknya Bun. Jaringannya kali ya. Memang musim hujan jaringan agak-agak kurang bagus nih. Ya, kita akan naikkan lagi tamu-tamu yang ada di bawah. Sudah menunggu beberapa tahun yang lalu. Di sini ada Pak Rakat. Ya, silakan Pak Rakat. Ada yang mau disampaikan, Pak? Oh iya, baik Pak. Iya, iya siap Pak. Iya, iya. Belum ada. Hah? Loh, Belum ada. nah, aku ngomong sama siapa barusan? Harus ini lagi. Kayak Yohanes di Patmos. Teman-teman pada di bawah. Astagfirullahaladzim. Lah, kepental. Astagfirullahaladzim. Kena Bennett itu. Pak. Host. Justru dia yang kepental. Kok kena sendiri? Aku malah kebentar. Wong aku naikin orang, nggak aku yang kepental, ini gimana? Waalaikumsalam. Iya, siap. Silakan Pak, silakan. Itu kan saya nggak bisa, tapi rasa hati saya itu sakit banget ketika Nabi Muhammad dibilang sama Visi Diking itu anjing, pedofil kemarin. Saya ini kan baru di TikTok. Yang nyuruh Bapak ke sana siapa? Suruh ke sana. Ada akan dengar hujatan mereka. Iya, saya scroll kayak gitu kan kelihatan pas dilihat itu kan dia bilang judulnya itu Muhammad goblok. Nah, buta Keluar huruf saja. segala apa gitu kan. Itu Wah, Pak. rasanya, aduh, Pak. Pak bener. Ya, Pak, ya, ya. aduh, jangan diulangin lagi tuh Pak. Iya. Disensor lah Pak. Iya, makanya saya tuh sakit bener Pak. Dia bilang Loh, enggak, lagi. saya bilang kepada Bapak jangan diulangin ngomong itu lagi, disensor aja ngomongnya di sini. Iya, sorry. Iya, Oke, karena sangat kesel Gurunda gitu loh. Kok orang ini Terus bisa kita harus gimana Pak? enggak, maksud saya itu gimana ya ngelawan orang yang seperti itu belak-belakan. Kita kan pidato ya, kita kan diskusi dan nanya, kita jawab itu betul. Dia menghujat itu Gunda. Bapak orang baru di TikTok, orang baru ya Pak? Iya, saya baru. Pak Muslim. Muslim saya. Oke, Muslim ya. Oke, bisa doa iftitah saat sholat iftitah. Bisa. Ya, silakan Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bihamdika subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu ya lazib atar wa wa hanifan musliman minal musyrikin. Nadati nusi wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bijalika umirtu wa muslimin. Oke, silakan. Iya, makanya kalau yang kayak itu tuh gimana ya? Bisa nggak kita laporin Pak? Karena hati saya sakit gitu. Iya, dalam proses Pak. Intinya gini Pak, tolong jangan ke sana, jangan nyimak di bawah. Iya. Nah gitu Pak, supaya ndak sehati ya dilewati ya, jangan menyimak. Mereka itu orang-orang munafik Pak, nggak berani menampilkan mukanya, kemudian Iya, menghujat. betul. Nah Betul. gitu, direkam aja Pak. Kalau Anda naik, dia tambah menghujat dan tidak bisa dikena hukum karena ada Muslim di atas yang punya hak jawab. Jadi mending Iya. jangan nyimak daripada sakit hati Pak. Iya, makanya saya pas naik kemarin kan saya minta tolong dong hapus judulnya perkataan itu. Nggak akan didengar Pak, nggak Bapak ini akan minta didengar tolong Pak. kok sama mereka, gimana sih? Itu kerjaannya Pak mereka. Iya. Jangan. Tunggu, kita serahkan ke Gurunda dulu Bunda ya. Gurunda Iya. monitor, Gurunda. Gurunda monitor. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Wah, sinyalnya ini kayaknya Iya kan, karena merah gini ya. Bang Andri, maaf saya kan baru bener nih main TikTok baru belajar kan, saya tuh suka ngambil ilmu juga dari debatnya Gurunda